bersama kita, dunia ini tempatnya capek, nanti istirahatnya di surga. Kita saksikan dulu yuk sebelum kita belajar sama guru-guru kita, tayangan yang berikut ini. Adeknya keren, luar biasa. Beb, kita kadang-kadang suka capek gitu. Mungkin ada yang orang-orang seperti itu, berani speak up gitu ya. Mungkin ada juga orang-orang yang kayak saya, dibully kerjaannya pulang sekolah nangis mulu di rumah tiap hari, mau ke sekolah gemeter, ketakutan. Jadi kayak udah pasrah aja sama keadaan, kayak udah capek terus gak bisa ngapa-ngapa tuh sedih aja gitu. Terus harusnya tuh gimana sih Beb? Kita terima aja udah capek dibully atau dicaci, atau harusnya kita speak up gitu. Baiknya gimana Beb? Mohon tausiahnya. Ya akhirafwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang dicaci, dimaki, dihina, maka sesungguhnya orang tersebut berarti dikabulkan doanya sama Allah. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimin. Karena kalau dia sudah angkat tangan, kelar kita. Kalau dia sudah angkat tangan, maka hancur kita. Kalau dia sudah angkat tangan, maka binasa kita. Dan perhatikanlah wahai manusia yang dizolimin, jangan engkau mendoakan saudaramu. Jangan engkau angkat tanganmu untuk menghancurkan mereka. Tapi berdoalah agar engkau diselamatkan oleh Allah, engkau dijaga oleh Allah, engkau dilindungi oleh Allah, dan engkau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya siapa orang yang dicaci, dimaki, dihina, dibully, maka wajib dia laporin. Dia harus lapor kepada gurunya. Dia lapor sama orang tuanya, ceritakan kejadiannya. Janganlah kalian dibully atau diganggu ataupun dihinakan, kalian diam, jangan. Kalau kalian bisa melawannya, membalasnya, kalian lawan. Kalian omongin, gak boleh seperti itu. Itu perbuatan anak-anak yang gak baik. Kalian nanti besarnya menjadi manusia yang gak baik. Jagalah akhlak dan adab dari masa kecilnya. Omongin, kamu harus berani, gak boleh gak berani. Ketika engkau tidak berani, ketika engkau gak berani, maka engkau akan dihinakan. Engkau akan dizolimin terus menerus. Maka ketika engkau tidak sanggup untuk melawannya, kamu laporkan kepada orang tuamu, dan kau laporkan kepada gurumu, dan kau laporkan kepada yang berhak untuk dilaporkan, yaitu guru BP biasanya zaman dulu. Zaman sekarang masih ada gak tuh guru-guru BP? Masih ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, laporan kepada guru BP bahwasanya saya dibully, saya diginiin, ceritakan. Nanti biar dipanggil orang tuanya dan biar ditegur anak-anaknya. Oleh karena itu, didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Didik anak kita di rumah. Kasih tahu sama dia, jangan kau bully orang lain. Maukah engkau dibully sama orang yang lebih besar darimu? Maukah kau dihinakan sama orang yang lebih tua darimu? Jangan. Ingat, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini kamu bully orang, masa besar kamu nanti dibully orang lain. Hari ini kamu dihina sama orang lain, kamu sabar, kamu munajat kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah, dan kamu laporkan kepada orang tamu, maka niscaya engkau diberikan pertolongan sama Allah. Jadi intinya adalah tidak boleh takut atas cacian, makian, bully orang lain, maka kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan untuk yang sekolah laporkan kepada orang tuanya dan laporkan kepada gurunya sehingga engkau mendapatkan perlakuan yang adil. Subhanallah, jadi memang solusi dari Habib adalah jangan diem-diem aja ketika ada kezoliman, ada kesalahan, harus berani berdiri, berani speak up. Berani kalau memang kamu merasa kamu gak salah ya harus berani ngomong gitu ya. Jangan iya-iya aja. Luar biasa aja. Allah khair Habib. Nah Ustadz Maulana. Iya. Iya kalau udah ada Ustadz di sini artinya. Masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oke Ustadz. Oke silakan. deh. Saya Ibu. Ini ya. Silakan. Ibu siapa namanya? Sini. Pinca ya. Siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Darussalam Bojongenteng, Sukabumi. Wih. Boyong genteng. Bojongenteng. Enteng atau genteng? Genteng. Ibu, saya mau nanya, Ibu Iya. capek nggak menghadapi suami yang kadang suka pulang malam? Ih capek dong Bapak Ustadz. Terus saya kan kalau suami pulang malam terus
nggak ada waktu buat ngobrol sama suami. Kangen ya sama suami ya Bu ya? Kangen dong, Oh. apalagi Ibu. kangennya itu jauh kalau suami kerjanya jauh. Oh, Doain. Iya. Ibu suami jauh tapi ibu dekat dengan suami lewat dua-duanya ibu. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Iya, Jaga Bapak amanah Ustadz. keluarga, Amin, jaga ya. anak, Alhamdulillah. ibu. Ya. Silakan duduk. terima kasih Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan guruku. Ustadz, apa sih tadi hikmahnya Ustadz bertanya seperti itu kepada jamaah? Silahkan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan karena jamaah lebih berpengalaman dalam menghadapi rumah tangga dibanding kami yang baru beberapa tahun berumah tangga. Mohon maaf kita langsung. Kita belajar dari Rasulullah SAW. Suatu kisah yang menjadikan kita belajar bahwa begitu mulianya seorang istri jikalau bersabar terhadap suami. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui putri tercinta. Yakni putrinya Nabi siapa Bu? Fatimah Zahra. Luar biasa, tahu nggak melihat putri kesayangannya menangis. Kenapa? Nangis karena kecapean dalam mengurus rumah tangga, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seakan-akan beliau pingin banget diberikan asisten rumah tangga. Karena biasanya kalau peperangan itu ada namanya tawanan perang dan sebagainya. Ada budak minta asisten supaya disiapkan. Tapi Rasulullah SAW justru tidak memberikan. Justru memberikan amalan. Bacalah tasbih, subhanallah, wala ilaha illallah akbar. Perbanyaklah doa. Dan lalu Rasulullah mengingatkan akan dapatnya ganjaran pahala yang melimpah. Berupa surga adalah balasan bagi istri yang melayani suami. Tepuk tangan loh. Apalagi suaminya sibuk cari uang. Kan demi ibu. Jadi kalau suami pulang quality time. Apa? Quality time. Surga yang disebutkan meraih ampunan. Seorang wanita yang melayani suaminya dengan baik. Maka surga baginya. Iya, siapa yang menjaga kemuliaannya, menjaga kewajibannya kepada Allah lewat salat dan puasa. Dan menjaga kemuliaannya, kehormatannya, taat kepada suaminya. Silakan masuk surga di pintu mana dia suka. Lalu keharmonisan yang harus dijaga. Dan jangan lupa kebahagiaan. 1, 2, 3. Kebahagiaan. Bayangkan Bu, membuatkan kopi 1 cangkir buat suami. Itu bagaikan berpuasa setahun. Kalau begitu ibu-ibu mau buatkan kopi 1 ember kan? Jangan dong, kembung dong Ustadz. Ya. Lambungnya naik nanti. Subhanallah. Baiklah Makasih banyak. Ustadz, jazakallah khair. Artinya kalau istri bersabar melayani suami, walaupun suaminya lagi pergi jauh tetap bersilaturahmi lewat doa gitu ya Ustadz ya. Insya Allah ganjarannya surga, amin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah guru-guru kami izin, ini dari wajah-wajahnya ibu-ibu sudah semakin berseri karena sepertinya ingin curhat nih sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baiklah, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan Bu. Ibu, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Kusraini dari Majelis Takdim Nurul Huda, Tangkap Abed pun. Silahkan Ibu Neni, mau curhat apa? Mau curhat ini Mbak Caca, saya kan punya anak 4. Yang nomor 2 perempuan, anak saya istimewa yang nomor 2 ini. Oh subhanallah. Tapi sekarang udah dewasa, tapi ini ngelawan bener sama bapaknya gitu. Oh subhanallah. Jadi Afwan Ibu kalau boleh tahu tuh yang membuat anaknya Ibu istimewa apa Ibu? tidak bisa bicara, tidak mendengar. Ibu taunya dari umur berapa? Dari umur 1 tahun. Kalau kata bidan waktu lahir normal katanya. Lalu apa yang membuat, kalau boleh tahu apa yang membuat tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara Bu? Kurang tahu ya Mbak Caca, waktu
3 bulan itu keluar kalau apa ya kalau Kotoran. sudah tuh ya. Kotoran. Nah, Terus? saya itu kasih tawa sama timun, saya kukus, saya tetesin. Tapi Oh. cuma satu itu, satu satu telinga. Satu telinga. Saya udah berobat ke kemana-mana lah, termasuk ke Cipto. Kata Cipto harus ini Rumah sakit udah Cipto Mangunkusumo. Iya. Oke. Waktu itu harus dioperasi karena ini gendangnya udah rusak. Subhanallah. Ibu Afwan udah jadi operasi waktu itu? Nggak jadi, katanya udah terlambat. Oh subhanallah. Baiklah kalau begitu. Izin Ustadz Syam dan Habib. Ini yang mau ibu tanyakan adalah anak ini kadang-kadang suka Ngelawan bapaknya, ngelawan sekali. oh Pak sama Ustadz. sama bapaknya. Kalau sama ibu enggak? Enggak. Kalau sama ibu enggak. Ini gimana ya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dia sudah terbebas dari dosa lisan. Berapa banyak orang tergelincir ke dalam kesesatan, tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam nerakanya Allah disebabkan karena lisan. Ya, berarti keistimewaannya beliau ini lisannya sudah terjaga. Yang kedua, selamatlah pendengarannya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innas sam'a, sungguh pendengaran, penglihatan, hati itu semua dimintai pertanggungjawaban. Jadi beliau sudah tidak dimintai nanti pertanggungjawaban telinganya, tidak mintai pertanggungjawaban atas lisannya. Betapa banyak orang tidak selamat disebabkan karena lisan. Pertanyaan saya, bagaimana caranya melawan kalau lisannya tidak bisa menyakiti? Berarti ini butuh kesabaran dari orang tua. Jadi subhanallah, ibu dia sholat, anak ibu sholat. Sholat Pak, tapi sekarang ini wudhunya harus saya pandu. Oke. Kalau dulu enggak. Tapi dia sholat. Sholat. Mau sholat. Mau Ustaz, Udah, tapi alhamdulillah, ini. sudah bersyukur sudah. Alhamdulillah, sudah dikasih keistimewaan, dia dikasih cobaan di dunia tapi masih mau sholat, itu nikmat besar Bu. Banyak anak orang normal enggak mau sholat. Banyak anak orang gajinya banyak enggak mau sholat. Banyak anak orang pintar ngomong, pintar mendengar, pintar nyanyi bahkan, pintar ini tapi enggak mau sholat. Betapa sakitnya perasaan orang tuanya. Makanya saya cuma ingetin ibu, ingetin bapaknya, sabar dan syukuri itu. Kenapa disyukuri? Mau sholat. Yang penting mau sholat dulu. Mau sholat, dibimbing pahala. Bukan suatu keburukan itu kalau ibu harus memandunya wudhu, berarti pahalanya makin banyak buat ibu. Kalau dia harus diingetin untuk ini sabar bapaknya, maka pahala sabar bagi bapaknya, pahala sabar bagi ibunya. Jadi insya Allah dia merupakan modal ibu dan bapaknya masuk surga. Setiap bapak mau kesel sama anaknya, setiap ibu mau kesel, inilah modalku masuk surga. Inilah modalku masuk surga. Inilah gara-gara inilah nanti aku masuk surga kalau aku sabar merawatnya. Allahu ta'ala. Allah. Habib boleh ditambahkan Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah dan boleh jadi karena ulah tangan manusia itu sendiri sehingga terjadilah musibah tersebut. Dan bahwasanya ketika memiliki anak yang istimewa maka peran orang tua harus lebih sabar lagi. Sabar menghadapinya dan sabar mendidiknya. Ketika kita tidak sabar menghadapinya dan tidak sabar mendidiknya, maka akan menjadi satu hal yang fatal. Anak ini mempunyai perasaan hati yang sangat kuat. Ketika bapaknya tidak menggunakan hatinya, maka sulit untuk bisa menyatukan. Ketika ibunya menggunakan hati untuk mendidik anaknya, maka akan dia bersatu hanya dengan ibunya. Dengan bapaknya sulit. Oleh karena itu, bapak dan ibunya harus mengkombinasikan dengan hati yang sangat ikhlas karena Allah. Hati yang kuat karena Allah. Anak ini amanah, anak ini titipan. Dan tentunya kita berharap anak tersebut menjadi anak yang soleh, soleha yang bertakwa kepada Allah. Dan alhamdulillah tadi udah sholat, udah ibadah rajin. Maka senantiasa jangan lepas doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca setiap habis sholat, dibaca berulang-ulang kali. Agar anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang bertakwa kepada Allah. Yang senantiasa selalu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas daripada doa tersebut. Doakan juga boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang bertakwa kepadamu, yang menjadikan keberkahan, kebaikan, kasih sayang, cinta, sayang sama orang tuanya, sayang sama adik kakaknya, dan menjadi kebahagiaan bagi kami keluarganya. Dan tentunya ya Allah, kami bisa berkumpul kembali ke dalam surgamu. Boleh dengan bahasa Indonesia. Ingat, doa dengan bahasa apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya manusia yang belajar bisa dengan menggunakan bahasa Arab. Yang baru belajar boleh dengan bahasa Indonesia. Intinya adalah berdoa, bermunajat kepada Allah. Karena doa silahul mu'min.
Doa adalah senjatanya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayo kita doakan penonton di rumah. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya yang bertakwa Rob. kepada Allah. Amin Dan ya ibu Rob. adalah ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Gimana Ibu, udah cukup puas dengan jawaban dari guru-guru kami? Cukup, Pak. Cukup, udah lebih adem? Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih jazakallah khair guru-guru kami. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Nah habis ini jamaah kita masih akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema dunia ini tempatnya capek, istirahatnya nanti di surga, jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.